ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kitab An-Nahwu At-Tatbiki karya Ad-Doktor Khalid Abdul Aziz hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan fi'il mudhari yang mu'tal akhir, di mana ketika di-i'rab ia di-i'rab dengan i'rab cabang, tentunya dalam sebahagian kondisi i'rabnya. Dan mu'alif sudah menjelaskan, silahkan ditonton lagi video kami sebelumnya. Maka pada kesempatan kali ini mu'alif akan mengajak kita untuk mengasah kemampuan kita. Sedalam apakah kemampuan kita atau pemahaman kita tentang fi'il mudhari yang mu'tal akhir ini. Seperti biasa beliau akan membawakan dua model tatbik, praktek. Yang pertama yang beliau sudah jawab, yang kedua yang kita diminta untuk menjawabnya. Beliau mengatakan tatbiqatun 'alal fi'lil mudhari'i al-mu'tallil akhiri. Tatbiqat, praktek-praktek atas fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Yang pertama adalah mujabun anhu, yang sudah dijawab. Mu'alif mengatakan istakhrij mimma yali kulla fi'lin mudhari'in mu'tallil akhiri thumma a'ribhu. Keluarkanlah dari contoh-contoh berikut ini setiap fi'il mudhari yang mu'tal akhir, kemudian i'rablah. Yang pertama, qala ta'ala walam yu'ta sa'atan minal mal. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Nah, intinya ada di yu'ta di sini, dia kemasukan lam yang berfungsi menjazmkan fi'il mudhari. Dia jazm, tetapi kenapa di sini ada harokatnya? Maka harokat inilah sebagai dalil adanya huruf yang dibuang. Maka dia adalah fi'il mudhari yang tanda jazmnya dengan membuang huruf illat. Yu'ta, Mu'alif mengatakan fi'lun mudhari, dia adalah fi'il mudhari yang majzum, dijazm. Kenapa jazm? Karena kemasukan lam. Nanti akan ada pasal berikutnya. Pada beberapa pembahasan berikutnya mu'alif akan menjelaskan fi'il mudhari yang mansub itu dengan apa saja, fi'il yang majzum itu dengan apa saja. Wa alamatu jazmihi, di sini tanda jazmnya adalah hadfu harfil illa. Hadfu harfi al-illati, menghapus huruf ilatnya. Huruf apa yang dibuang? Huruf alif. Dari mana kita tahu? Dari harokat fathah ini, maka menunjukkan alif yang dibuang. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah qala ta'ala, Allah berfirman yaquluna nakhsha an tusibana da'iratun fa'asallahu an ya'tiya bil fathi. Ada tiga di sini. Nakhsha ini adalah fi'il mudhari yang diakhiri alif lazimah. Nakhsha adalah fi'lun mudhari'un marfu. Kenapa dia marfu? Litajarrudihi minan nasibi wal jazim, karena kosongnya dia dari amil yang menasabkan dan amil yang menjazmkan, enggak ada sebelumnya. Lalu apa tanda rafa'nya? Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu, dhammah yang disembunyikan. Di mana disembunyikan? Di atas alifnya. Kenapa disembunyikan? Lit ta'adzur, karena tidak bisa nampak. Itu ta'adzur. Ta'adzur itu semua harokatnya enggak bisa nampak. Ini yang kedua. Sehingga kalau tidak ada yang menasabkan dan menjazmkan, maka namanya marfu. Ya'tiya, di sini ya'tiya ada an, dia harokatnya fathah. Sudah kita pelajari bahwasanya fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya adalah waw atau ya, maka ketika nasab itu dinampakkan harokatnya. Ya'tiya adalah fi'lun mudhari'un mansub, fi'il mudhari yang mansub dengan adanya lan. Wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya adalah al-fathatu adh-dhahirah. Kenapa fathahnya dhahirah tidak muqaddarah? Ya, karena dia fi'il mudhari yang diakhiri huruf illatiyah dan posisinya dalam keadaan nasab. Maka nampak. Kenapa dinampakkan? Kenapa bisa nampak? Karena ringan diucapkan, ya, tidak ada beban. Sehingga nggak ada alasan untuk menyembunyikannya.
Kemudian yang ketiga, qala ta'ala wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdi wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhsyah. Yang pertama adalah tukhfi. Di sini ada 3 juga. Yang pertama adalah tukhfi. Fi'lun mudhari'un marfu', dia adalah fi'il mudhari' yang marfu' li tajarrudihi minan nasib wal jazm. Ini sudah berulang-ulang ya. Kenapa fi'il mudhari' itu marfu'? Karena enggak ada yang menasabkan dan menjazmkan. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu, tanda rafa'nya adalah dhamma yang disembunyikan ala akhirih, di atas huruf akhirnya. Huruf akhirnya apa? Ya. Dari mana kita tahu harokat ini? Tukhfi. Kalau kasrah berarti ya, tukhfi. Kenapa dia tidak bisa nampak? Lithiqali, karena berat diucapkan. Wa tukhfiyu, beban. Takhsha. Kemudian yang kedua ini takhsha. Fi'lun mudhari'un marfu', dia juga fi'il mudhari' yang marfu' li tajarrudihi minan nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu ala akhirih li ta'adzur. Dhammah muqaddarah, dhammah yang disembunyikan di akhirnya karena ta'adzur. Apa perbedaan ta'adzur dengan thiqal? Kalau ta'adzur itu adalah yang diakhiri alif, sebelumnya fathah. Kalau yang thiqal itu yang diakhiri ya, sebelumnya kasrah. Ini harokat ini yang bisa kita membedakan mana ya, mana alif. Kalau kasroh berarti ya, kalau fathah berarti alif. Kemudian yang ketiga adalah takhsya yang ketiga. Wallahu ahaqqu an takhsya. Ini adalah fi'il mudhari yang mansubun, dia dinasabkan dengan adanya an. Wa alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddaratu, tanda nasabnya adalah fathah yang disembunyikan. Ala akhirihi, di atas huruf akhirnya. Mana amin duhuriha at-ta'adzuru, karena terhalangi dari nampak, sebabnya adalah ta'adzur. Ini sudah berulang-ulang ya. Kemudian yang keempat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Nah, di sini harusnya itu ada waw, takfu. Takfu adalah fi'il mudhari majzum. Dia adalah fi'il mudhari yang dijazmkan. Mana huruf penjazmnya? Kan tidak ada lamnya, barangkali seperti itu. Ya, kita katakan yang menjazmkan fi'il mudhari itu tidak hanya lam, tetapi memang inti dan kebanyakannya itu lam. Di sini yang menjazmkan adalah la nahiyah. Nahiyah itu melarang. La yang fungsinya untuk melarang. Bukan la nafi, bukan la untuk yang lainnya. La untuk melarang. Wala takfu, janganlah. Itu kalau diartikan seperti itu. Maka dia fungsinya menjazmkan fi'il mudhari. Jangan kamu duduk, jangan kamu tidur, jangan kamu berdiri. Itu maka fi'il mudhari yang kemasukan la itu dia majzum. Tanda jazmnya di sini adalah hadfu harfil illah, menghapus huruf illatnya. Kalau kita ditanya huruf illat apa yang dihapus di sini, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Nah, yang dihapus adalah waw karena harokat sebelumnya dhammah. Itu dia. Kemudian yang kelima adalah alam ya'tikum rusulun minkum. Ada lam, tapi fi'il mudhari'nya berharokat. Nah, ini sebagai pertanda bahwasanya ada yang dihapus. Alam ya'tikum rusulun minkum. Maka ya'ti di sini adalah fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Dia adalah fi'il mudhari' yang dijazmkan dengan lam. Wa alamatu jazmihi hadfi harfil illah. Dihapusnya huruf illat. Kalau kita ditanya teman-teman, ya'ti di sini kan ada yang dihapus huruf illatnya. Huruf apa kira-kira yang dihapus? Taib. Yang dihapus adalah huruf ya. Dari mana kita mendeteksi? Dari harokat kasroh sebelumnya. Dari harokat kasroh sebelum ya yang dihapus itu. Ini praktek yang pertama, simpel sekali. Karena memang pembahasannya ringkas. Fi'il mudhari itu yang mu'tal akhir ada 3. Yang diakhiri alif, yang diakhiri waw, yang diakhiri ya. Kalau yang diakhiri alif, maka semua harokatnya muqaddarah. Apa alasan muqaddarahnya? Ta'adzur, nggak bisa nampak. Yang ketika dia rofa, ketika dia nasab. Tetapi yang diakhiri waw dan ya itu muqaddarahnya hanya ketika rofa saja. Adapun ketika nasab itu nampak. Sedangkan ketika jazm bagaimana? Ketika jazm semua fi'il mudhari yang diakhiri huruf illat apapun, maka tandanya adalah dihapus huruf illatnya. Nah, kemudian praktek yang kedua, at-tatbiqu tsani yutlabul jawabu anhu, yang butuh dijawab, harus dijawab. Istakhrij mimma yali kulla fi'lin mudhari'in mu'tal lil akhir thumma arifuhu. Ini sudah berulang-ulang ya, jadi kita cepat saja.
keluarkanlah dari contoh-contoh berikut ini setiap fi'il mudhari yang diakhiri huruf ilat kemudian i'rablah. Qala ta'ala. Yang pertama adalah firman Allah Ta'ala, wala tansa nasibaka minad dunya. Kira-kira teman-teman intinya yang mana ini? Mana fi'il mudhari yang mu'tal akhir? Baik. Benar teman-teman, ini dia. Tansa. Ini aslinya ada huruf ilatnya. Dia kemasukan la nahiyah seperti tadi yang disebutkan sebelumnya. La nahiyah, maka di sini adalah fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyah. Dia adalah fi'il mudhari yang dijazm dengan adanya la nahiyah. Tanda jazmnya adalah hadfu harfil illah dengan membuang huruf ilatnya. Nah, sekarang pertanyaannya, huruf ilat apa yang dihapus? Betul sekali, yang dihapus adalah huruf alif, karena kita tahu dari harokat fathah ini. Kemudian yang kedua, wallahu yad'u. Ini wawnya ada, berarti kalau wawnya ada dia rofa. Wallahu yad'u, wawnya ada dan tidak ada penasab dan penjazm sebelumnya. Ini wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Ada dua di sini, yad'u dan yahdi. Ini adalah fi'il mudhari yang diakhiri waw dan ya. Ketika rofa, maka tanda rofanya adalah dhammah muqaddarah, sama. Yad'u fi'il mudhari yang marfu karena tidak ada penasab dan penjazm. Yahdi juga sama, fi'il mudhari yang marfu karena tidak ada penasab dan penjazm. Tanda rofa'nya adalah dhammah muqaddarah yang disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Karena kalau diucapkan terasa berat. Yad'u, yahdiyu, sehingga disembunyikan saja agar lebih gampang. Yad'u, yahdi, ringan diucapkan. Sehingga ketika nanti fathah dia nampak karena ringan diucapkan. Yad'uwa, yahdiya. Kemudian yang ketiga adalah firman Allah Ta'ala, wa an atluwal Qur'an. Nah, yang mana teman-teman? Benar sekali, ini dia. Atluwa, kemasukan an. Maka atluwa adalah fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Dia fi'il mudhari' yang mansub dengan an. Wa alamatun nasbihi al-fathatu adh-dhahirah. Tanda nasabnya adalah fathah yang dinampakkan. Kenapa nampak? Karena pengucapannya ringan. Atluwa, atluwa. Adapun ketika dhammah berat. Atluwu, atluwu. Ini teman-teman bisa praktekkan sendiri. Kemudian yang keempat adalah firman Allah Ta'ala, wala tamshi fil ardi maraha. Nah ini, tamshi. Sebelum kami membaca atau menjawab, teman-teman menebak yang mana ini untuk melatih. Nah benar, ini yang ini tamshi. Aslinya adalah ada huruf ya-nya. Dari mana kita tahu ya? Karena harokat kasrah. Wala tamshi, dia adalah fi'il mudhari yang majzum bila an-nahiyah, karena adanya la nahiyah. Janganlah engkau berjalan. Nah, ini janganlah engkau berjalan. Tamshi adalah fi'lun mudhari'un majzumun bila nahiyah wa alamatu jazmi hadfu harfil illah. Tanda jazmnya adalah dihapusnya huruf illat. Apa huruf illat yang dihapus? Yaitu ya dari harokat yang kita lihat di akhirnya. Kemudian yang kelima, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Ini yang mana? Benar sekali, ini link wala tad'u. Ini sama dengan la nahiyah juga. Janganlah kamu beribadah, janganlah kamu berdoa. Nah, tad'u di sini adalah fi'il mudhari yang majzum karena ada la nahiyah dan tanda jazmnya adalah dihapusnya huruf illat. Apa huruf illat yang dihapus? Benar sekali, yang dihapus adalah waw. Dari harokat ini kita ketahui. Kemudian yang keenam, qala ta'ala alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Yang mana teman-teman? Ingat, bukan yang ini ya, tetapi yang ini. Ini masuk pembahasan isim. Kita sedang membahas fi'il. Walaupun sama-sama mu'tal, akhirnya juga mu'tal juga. An yuhyiya adalah fi'il mudhari mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu. Tanda nasabnya adalah fathah yang nampak. Kenapa nampak? Karena fi'il mudhari'nya diakhiri ya. Sementara kalau ya dalam keadaan nasab, maka fathahnya nampak. Yuhyiya, itu ringan sekali pengucapannya. Tapi kalau dhammah sulit, berat. Yuhyiyu, berat. Kemudian yang ketujuh adalah firman Allah, wala tabaghil fasada fil ardi. Yang mana? Benar sekali, wala tabaghi. Sama juga ini dengan sebelumnya, kemasukan la nahiyah, maka fi'il mudhari'nya majzum, tanda jazmnya adalah dihapus huruf illat. Huruf illat apa yang dihapus? Yang dihapus adalah ya, karena dari harokat yang ada di akhirnya. Kemudian yang kedelapan, walam yuha ilaihi syai'un. Mana teman-teman? Benar sekali. Ini dia yuha. Aslinya ada
Alif atau waw atau ya? Benar sekali. Aslinya adalah ada huruf alifnya dari harokat ini. Maka yuha adalah fi'il mudhari yang majzum dengan lam, tanda jazmnya adalah hadfu harfil illah, menghapus huruf illat yaitu alif. Kemudian yang kesembilan, wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Ini fi'il madhi ya, kita tidak bahas fi'il madhi. Yang di sini intinya lam yu'ti, kemasukan lam tetapi masih ada harokat. Wah, ini pertanda bahwasanya ada huruf yang dibuang. Karena seharusnya kalau kemasukan lam itu sukun. Di sini ada harokatnya. Oh, berarti ada huruf yang dibuang. Lam yu'ti adalah fi'il mudhari yang dijazm dengan lam, tanda jazmnya adalah hadfu harfil illah, dan yang dibuang adalah ya. Dari mana kita tahu? Dari harokat ini. Berarti dengan ini selesai ya pembahasan tentang fi'il mudhari mutal akhir, karena contoh yang dibawakan oleh mu'alif hanya sedikit saja, tidak seperti yang sebelumnya. Nah, setelah itu kita akan masuk pembahasan i'rab fi'il mudhari dengan berbagai macam penjelasan beliau. Ini sangat penting sekali, pembahasan dari beliau sangat menyeluruh dan sangat gampang dengan bahasa yang mudah. Kalau kita menekuni, insya Allah kita akan, mudah-mudahanlah dengan izin Allah, kita akan mampu memahami ilmu nahwu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.